Bawaslu memberikan sebuah sanksi administratif berupa diskualifikasi calon. Yang lebih heboh adalah diskualifikasi tersebut dilaksanakan sesudah yang bersangkutan diumumkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua, saudara pecinta masa depan negeri. Pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 telah selesai. Kita bisa melihat siapa yang menjadi pemenang dan siapa yang belum beruntung. Seandainya belum merasa puas, maka bisa membawa ke Mahkamah Konstitusi untuk mencari keadilan akhir dari proses pilkada. Tetapi berbeda yang terjadi dengan yang di Lampung, khususnya Bandar Lampung, yaitu di sana pemenang dibatalkan oleh Bawaslu, sehingga mungkinkah dia bisa dilantik karena dia didiskualifikasi dari calon. Ayo kita baca, selanjutnya kita bahas. KPU Bandar Lampung batalkan paslon Eva Dedi sebagai peserta pilkada. Sebuah informasi yang mengagetkan, karena pilkada selesai, seharusnya ke MK, gak taunya ini tanpa ke MK dibatalkan kepesertaannya, padahal dia menjadi pemenang. Lampung, Kompas TV, KPU Kota Bandar Lampung memutuskan membatalkan pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 3, yakni Eva Dwiana Dedi Amrullah sebagai peserta pilkada pada Jumat 8 Januari 2020 lalu. Jadi sebetulnya ini jauh atau 1 bulan sesudah pilkada. Keputusan ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Bawaslu Lampung melalui surat putusan nomor 02 Rek garing L garing TSM PW garing 0800 garing 12 Romawi garing 2020 memerintahkan KPU untuk membatalkan paslon Eva Dedi sebagai peserta dalam pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung. Pembatalan Eva Dedi sebagai peserta pilkada dilakukan setelah Bawaslu menilai pasangan calon nomor urut 3 tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administrasi secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa perbuatan menjanjikan atau memberikan uang untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilu dan pemilih. Berita yang mengejutkan karena sudah selesai, bukan dalam proses. Pemilihan wali kota dan wakil wali kota Bandar Lampung diikuti oleh 3 pasangan calon, yakni nomor urut 1 Riko Menoza Johan Sulaiman, nomor urut 2 Yusuf Kohar Tulus Purnomo, dan nomor urut 3 Eva Dwiana Dedi Amrullah. Jadi ada 3 pasangan calon. KPU Bandar Lampung pada Selasa telah menetapkan paslon Eva Dwiana Dedi Amrullah sebagai peraih suara terbanyak, yakni 249.241 suara. Yusuf Kohar Tulus Purnomo 93.280, Riko Menoza Johan Sulaiman 92.428 suara. Jauh selisihnya. Pada tanggal 9 Desember malam hari, pihak Yusuf Tulus melaporkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh paslon Eva Dedi, sehingga laporan ini berujung pada putusan Bawaslu mendiskualifikasi. Menyikapi keputusan Bawaslu dan KPU, kini pihak Eva Dedi tengah mempersiapkan sejumlah strategi untuk melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung.
Saudara, pecinta masa depan negeri, hal yang tentunya menghebohkan karena pertama kali di dalam proses Pilkada 2020, bahkan juga pilkada-pilkada sebelumnya, Bawaslu memberikan sebuah sanksi administratif berupa diskualifikasi calon. Yang lebih heboh adalah diskualifikasi tersebut dilaksanakan sesudah yang bersangkutan diumumkan oleh KPU sebagai pemenang dalam proses pilkada. Seandainya saudara, siapapun saudara, apakah saudara sebagai calon kemarin, atau mungkin orang biasa yang kebetulan tertarik untuk menjadi calon, bagaimana perasaan saudara ketika didiskualifikasi, ketika menjadi pemenang? Saudara, pecinta masa depan negeri, inilah pemilu. Di situ ada sebuah regulasi yang mengatur bagaimana pilkada itu dibuat sedemikian, memfasilitasi seluruh pihak dengan langsung umum, bebas rahasia, jujur dan adil, dan di dalamnya ketika ada permainan politik uang yang terstruktur, sistematis dan masif, maka itu berpotensi untuk menjadi aduan dan akan diproses oleh Bawaslu. Akhirnya diputuskan apakah diskualifikasi atau tidak. Ketika melihat hal ini, maka apa yang seharusnya dilakukan, baik pertama penyelenggara, kedua baik peserta pemilu? Mungkinkah KPU yang sudah membuat keputusan sesudah rekapitulasi, membuat keputusan bahwa Eva Dedi adalah pemenang, dan selanjutnya apakah Eva Dedi, maksudnya KPU, tidak akan melanjutkan untuk proses pelantikan? Kedua, mungkinkah Eva Dedi betul-betul kalah dalam proses pilkada ini? Bukan kalah karena proses politik, tetapi proses hukum politik, yaitu dia dilaporkan. Mungkin saudara semua bertanya, loh Pak, apakah ketiga pasangan calon selain Eva Dedi itu tidak melakukan politik uang? Ya, pada kasus ini yang dilaporkan hanya satu, Eva Dedi, dan pelaporannya adalah terstruktur, sistematis, dan masif. Referensinya adalah Undang-Undang 10/2016. Apakah KPU sekali lagi mendiskualifikasi betul? Yang pasti KPU akan menjalankan semua perintah yang dilakukan, disampaikan oleh Bawaslu. Maksudnya ya rekomendasi itu tadi. KPU tidak akan menolak rekomendasi Bawaslu karena di dalam undang-undang cukup KPU melaksanakan semua rekomendasi Bawaslu. Dan ini jelas diskualifikasi. Tetapi mungkin ada yang bertanya, loh, itu kan masalahnya sesudah menjadi pemenang. Apakah tetap bisa berlangsung diskualifikasi itu? Mengapa tidak didiskualifikasi sebelum proses kontestasi? Atau mungkin kalau proses kontestasi sudah selesai, sebelum penetapan, rekapitulasi dan penetapan oleh KPU. Tetapi sesudah penetapan KPU, maka ada rekomendasi Bawaslu. Apapun yang terjadi, kemungkinan besar KPU tidak akan menolak rekomendasi Bawaslu. Seandainya menolak rekomendasi Bawaslu, maka ini berakibat besar bagi para penyelenggara, maksudnya KPU. Mungkin KPU hanya mau mengklarifikasi terkait dengan mengapa
diskualifikasi ini. Tentunya mengajak dialog baik KPU dengan Bawaslu Lampung atau Bawaslu Kota Bandar Lampung ataupun Bawaslu RI ataupun pihak-pihak yang lain. Intinya bahwa sebelum memutuskan nanti, KPU pasti akan mencari referensi supaya meskipun dia menjalankan yang direkomendasikan oleh Bawaslu itu tidak hanya langsung begitu saja. Maksudnya ya perlu semacam penguat terkait dengan hal itu. Meskipun di dalam Undang-Undang 10/2016 tetap harus dijalankan. Jadi resikonya kalau KPU itu tidak menjalankan, berpeluang untuk ganti didiskualifikasi. Masalahnya adalah mungkin ada yang bertanya, seandainya putusan Bawaslu itu tidak kuat, tapi kemudian merekomendasi, maksudnya mendiskualifikasi rekomendasinya, apapun yang terjadi, Bawaslu tidak main-main dalam putusan ini. Karena kalau terbukti Bawaslu Lampung dan Bandar Lampung bermain dalam proses putusan ini, diskualifikasi ini, dia juga terancam didiskualifikasi oleh Dewan Etik atau DKPP, Dewan Etik Penyelenggara Pemilu. Jadi semuanya penuh resiko. Sekarang tinggal evadedi. Apa yang harus disiapkan oleh yang bersangkutan? Merespon itu, maka dunia belum kiamat. Bahwa ada proses hukum yang bisa dilanjutkan oleh evadedi, yaitu ke Mahkamah Agung. Evadedi harus membawa hal ini ke Mahkamah Agung dan membuktikan bahwa tidak terjadi yang namanya janji uang atau pemberian uang yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana rekomendasi Bawaslu tadi. Beberapa calon itu diskualifikasi oleh Mahkamah Agung, maksudnya oleh Bawaslu dan kemudian diperkuat oleh Mahkamah Agung, baik di 2018 atau di 2020 kemarin ada. Tetapi ada beberapa yang selanjutnya sampai ke Mahkamah Agung dibatalkan rekomendasi Bawaslu tadi. Kemudian yang bersangkutan bisa untuk menjadi peserta pilkada lagi. Evadedi, salah satu usahanya yang paling kuat adalah bagaimana memberikan penjelasan, argumentasi, bukti-bukti bahwa yang diputuskan oleh Bawaslu berupa rekomendasi Bawaslu itu tidak benar. Seandainya evadedi mampu membawa ke Mahkamah Agung dengan menampilkan berbagai argumentasi, bukti, dan lain-lainnya yang bisa meyakinkan kepada Mahkamah Agung, maka kemungkinan besar evadedi tidak jadi untuk didiskualifikasi, dalam artian yang bersangkutan tetap akan dilantik. Syaratnya adalah mampu meyakinkan kepada Mahkamah Agung terkait dengan tidak ada terstruktur, sistematis, dan masif terkait dengan janji uang, janji materi, atau bahkan pemberian uang dan pemberian materi. Pasti Bawaslu tidak tinggal diam. Bawaslu juga akan meyakinkan kepada Mahkamah Agung bahwa yang diputuskan rekomendasi tersebut adalah benar. Pertarungan di Mahkamah Agung merupakan pertarungan yang sebenarnya untuk evadedi mempertahankan terkait dengan kemenangannya. Berbeda dengan para pasangan lain yang hari-hari ini mereka berjuang di Mahkamah Konstitusi untuk meraih bagaimana bisa mengalahkan sang pemenang. Berbeda evadedi yang bagaimana mempertahankan
kemenangannya dengan mengatakan rekomendasi Bawaslu itu salah. Kita pada kesempatan ini belum bisa memutuskan mana yang bisa menjadi referensi. Apakah putusan Bawaslu itu akan diamini oleh Mahkamah Agung atau berbagai sanggahan, argumentasi dan bukti dari Eva Dedi yang akan diterima dan selanjutnya membatalkan rekomendasi Bawaslu. Semoga ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya, bagi saudara-saudara yang ingin menjadi pemimpin negeri ini, bahwa menjadi pemimpin itu betul harus langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil. Maksudnya tidak ada politik uang, tidak ada politik materi dan lainnya, sehingga nantinya ketika menjadi kepala daerah 5 tahun atau 4 tahun, karena ini kan spesial, itu tidak akan menjadi perampok dari APBN sama APBD, tetapi itu semua untuk bagaimana membangun daerah, mensejahterakan rakyat, dan apa yang jadi program visi misinya terrealisir. Semoga ada manfaat, semoga menjadi pendidikan politik yang luar biasa bagi kita bersama. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.